Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 586. Yang dimana di sini kita melihat salah satu orang yang dilatih sama Jongvan membantai salah satu murid dalam ya guys ya. Yang nantinya yang menang bakalan masuk ke murid elit. Tapi di sini bakalan seru ya, karena yang murid yang dilatih sama Jongvan ini menjadi rebutan seluruh tetua atau orang-orang yang dipanggil guru di situlah yang kuat untuk mengangkat muridnya nih. Karena sebelumnya kan kelihatan tuh si UR ya, namanya yang rambut kuning itu yang gue gambar ini ngebunuh sekali tebas doang, yang ngebunuh si siapa tuh namanya cewek yang ngehianatin mereka ya, akhirnya di tebas lah dan buntung langsung badannya ya, sekali tebas doang tuh, gimana nggak melongo yang lainnya kan pengen banget ngambil UR buat jadi muridnya. Nah di sini pun sepertinya ketua sekte sedikit puas dan emang kayaknya mau manfaatin si Jongvan juga. Mungkin Jongvan juga udah punya siasat atau cara lah, dan dia juga udah memprediksi bakalan seperti ini. Nah karena ini semuanya udah direncanakan sama Jongvan. Nah, baik lagi ke UR yang menggunakan kekuatan hawa dinginnya, dia kayaknya menyerap aura gelap yang di pemakaman itu ya, yang Jongvan juga serap, tapi diikutin sama UR untuk nyerapnya karena emang pantas sekali, karena mirip sama Jongvan agak kekuatannya cocok lah. Nah dikasih beberapa senjata yang benar-benar kuat ya, maksudnya benar-benar yang bisa mengalahkan murid dalam. Nah dan di sini kita kemarin chapter berhenti pas UR ini disuruh pilih ya siapa yang mau diikutin jadi guru. Di sini kalau menurut gue nggak tahu nih antara ada salah satu apa dua-duanya. Nah kalau ini kan kakaknya juga udah punya guru ya, di situ kakaknya si UR tuh ada guru, bisa aja sih dia masuk di situ dan berlatih sama si kakaknya UR itu berdua lah ya. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu dia pas lagi di itu ternyata dia bilang maunya berlatih sama Jongvan, dan itu menurut gue sangat-sangat seru ya. Katanya sih di spill sama teman-teman juga ada salah, nggak tahu antara dua-duanya yang diselamatin sama Jongvan sebelumnya ya guys, laki cewek UR salah satunya dan anak si botak itu, antara dia berdua ini nggak tahu apakah berdua-duanya bakalan milih Jongvan sebagai gurunya atau salah satu aja yang bakalan jadi nganggap Jongvan tuh gurunya. Dan ya emang sih Jongvan tuh jarang yang ngangkat murid. Gue nggak tahu apakah nanti di ini tuh dia bakal ngangkat murid atau enggak ya, lihat nanti aja. Karena di chapter sebelum kan kayaknya si Jongvan itu jarang banget, nggak akan mau, kayaknya susah untuk merekrut murid. Kenapa ya, mungkin kalau dilatih kayak biasa habis itu udah dia bukan siapa ya, mungkin iya sering kayak gitu. Cuman kan Jongvan mah jarang banget meresmikan kalau ini muridnya gitu, karena di apa namanya sebelum dia rekarnasi kan dia pernah dihianatin tuh sama si orang-orang yang emang benar-benar parah deh ya. Si murid itu ngebunuh dia, jadi pada pada setuju lah, pada berpihak ya kan untuk membunuh si Jongvan. Nah akhirnya berrekarnasi. Nah di sini nggak tahu sih nanti bakalan sama Jongvan terima, meskipun diterima palingan dijadiin bidak. Kan tahu sendiri ya si Jongvan ini orangnya tuh baik dan ya setiap melakukan sesuatu entah itu kebaikan atau keburukan tuh pasti ada tujuannya, nggak ada kayak rasa ya udahlah biarin aja gitu ya, ikhlas itu kayaknya seperti itu ya. Jongvan itu karakter yang dia kalau melakukan hal itu ada tujuannya, pastinya ada yang dia pikirin ke depan yang gimana. Kalau gue lihat sampai gue nonton chapter ratusan ini guys ya. Nah di sini ternyata siapa tahu ya nanti mereka nih bakalan kaget kalau si cewek ini bakal milih Jongvan, tapi nggak tahu ya seperti apa. Dan untuk kompetisinya bakalan diundur lagi selama 3 bulan. Wow, seperti rencana si Jongvan ini jadi sukses besar ya, karena gue yakin sih kayaknya sih si siapa tuh namanya ini, si ketua sektenya itu sengaja mengulur waktu selama 3 bulan agar si Jongvan bisa ikut serta dalam pemilihan murid elit. Ini sih tujuannya sih menurut gua. Jadi kita udah dapat clue atau dapat caranya gimana si Jongvan nantinya bakalan keluar dari
murid pelayan ya, tempat pelayan, dan naik menjadi murid elit yang nantinya bakalan kompetisi di seluruh aliansi muri, mungkin bisa juga ya pada ikutin apa gitu, kompetisi apa, nama dragon apa, gue juga lupa. Nah, Jovan ini bakalan udah dijadi sasaran ya oleh para tetua untuk mungkin dilatih sama mereka 3 orang yang kau sendiri yang cuman muncul jiwa biru-biru gitu. Nah, itu yang akan nantinya bakalan nemenin Jovan untuk ke kompetisi berikutnya. Karena kan tahu kekuatan Jovan itu udah setinggi apa sekarang ya. Dengan sekali tebasan sapu aja langsung pada modar tuh ya, apalagi Jovan ngeluarin seluruh kekuatannya, belum dia tangan kilin ya, tangan yang merah itu, terus belum dia nunjukin api birunya, masih banyak ya. Dan dia juga udah punya jurus baru juga yang dia nyerap kekuatan, yang berarti kan semakin kekuatan di Jovan itu semakin kuat, terupgrade lah ya. Ya meskipun belum bisa ngalahin beberapa orang-orang terkuat di sekte demonik. Contohnya ketua sekte itu kan dia belum bisa ngelawan guys ya, karena hampir sama kali ya, meski kekuatannya sama si guru yang ngajarin si Jovan yang ngasih api biru. Dia juga belum nongol-nongol yang api biru. Apakah nanti bakalan nongol buat ngebunuh dia, buat ngebunuh si sekte demoniknya ketua setelah jadi ketua atau senantinya. Gue juga lupa sih, jadi lupa berapa ratus yang kemarin tuh chapternya dia disuruh ngapain, misinya nanti dapat hadiah apa ya. Kan gara-gara dia masuk ke sekte demonik, ibaratnya dia nganjurin gitu. Nah, di sini juga udah jadi lihatnya ini adegan saat UR dan si cewek apa sih tuh yang kekuatan cuma bisa ciuman menyedot kekuatan atau kehidupan dari si lawannya guys, yang berakhir kemarin Jovan juga udah sempet kena sama si ini cewek ini, tapi untungnya si Jovan ini udah punya penangkalnya lah, dia tahu ibaratnya jurus ini tuh kayak jurus apa sih yang gak guna bagi Jovan, dan Jovan juga di kehidupan lampaunya yang dulu juga udah mungkin tahu. Oke, ini tinggal pewarnanya juga udah selesai sih ini mah ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, desain aplikasi, UX UI atau desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-cara mulai dari nol, atau bisa DM IG gua atau di kolom komentar video ini, tanya-tanya aja ya seputaran tentang belajar desain. Nanti gua kasih tahu kalian agar kalian bisa menghasilkan uang dari skill ini ya, entah itu bisa jadi freelance, entah itu bisa kerja di perusahaan orang lain, itu hak kalian dan setelah kalian. Yang penting gua akan kasih tahu pengalaman gua di dunia desain ya, yang pengennya nanti kedepannya kalian semua udah paham lah. Jadi nggak perlu susah payah untuk nyari-nyari gimana caranya untuk belajar desain ilustrasi website aplikasi. Oh, terima kasih yang udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.